Kita baru membangun komunikasi melalui media secara terbuka, melalui internet, melalui website, melalui channel YouTube, Front TV. Itu baru 2017 ke atas, baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Jadi memang selama ini, sejak FPI berdiri tahun 98 sampai dengan 2017, itu lini masa media sosial maupun media mainstream itu dibanjiri oleh informasi dari pihak musuh FPI. Memang ada kelompok-kelompok yang memang kerjanya itu tiap hari atau hidupnya itu dari memfitnah FPI, membuat labeling ke FPI, dan itu mereka mendapatkan rating juga, mendapatkan dana, mendapatkan semacam mereka mengajukan proposal untuk menstigma, itu diajukan ke berbagai macam funding agensi, termasuk funding agensi dalam negeri. Ada itu kegiatannya tuh ada. Yang ada kakak pembinanya gitu. Ada kakak pembinanya. Bahkan yang demo-demo ini, yang belakangan ini marak demo anti terhadap Habib Rizik, ya, itu pun ada arrangernya, ada pendananya, ada motornya. Jadi itu disebut mereka pakai drum band ya. Iya, betul. Disebutnya itu cipta kondisi, operasi cipta kondisi dengan menggalang Toga dan Thomas, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Luar biasa. Toga dan Thomas. Toga dan Thomas, ada itu. Dan itu dilaporkan rutin. Ini seperti bahasa-bahasa yang saya sering dengar. Nah, kira-kira begitulah selama ini. Itu yang menyebabkan kenapa FPI dianggap preman, tukang palak, segala macamnya. Padahal termasuk FPI yang menyebarkan FPI tukang palak, menerima setoran dari tempat-tempat hiburan itu wartawan-wartawan juga. Kita baru membangun komunikasi melalui media secara terbuka, melalui internet, melalui website, melalui channel YouTube, Front TV. Itu baru 2017 ke atas, baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Jadi memang selama ini, sejak FPI berdiri tahun 98 sampai dengan 2017, itu lini masa media sosial maupun media mainstream itu dibanjiri oleh informasi dari pihak musuh FPI. Sehingga masyarakat... Musuh FPI itu contohnya? Musuh FPI itu orang yang anti dengan kelompok Islam yang membesar. Contohnya? Ya banyak, misalnya di media-media ya. Misalnya di media itu banyak sekali yang mempertanyakan hal yang sama sebetulnya. Memang mereka memframing. Jadi yang dimunculkan di TV-TV itu ya. Kalau sekarang dibilang kadrun katanya. Kadrun sekarang ini. Kalau dulu tuh yang dimunculkan gambar-gambar FPI lagi sweeping, lagi bentrok begitu kan. Saya gara-gara banyak memuat FPI sama Habib Rizik dibilang kadrun juga. Bukan Refli Harun lagi, Refli Kadrun. Ya itu, artinya kan mereka bekerja. Dan itu kita mendapatkan pengakuan banyak dari orang-orang mu'alaf bahkan, yang menyatakan dulu membenci Habib Rizik, dan orang-orang yang bertobat dari membenci Habib Rizik, membenci FPI itu, karena dia mendapatkan informasi yang salah. Dan mereka mendapatkan informasi yang baru itu ketika memang kita juga aktif memberikan informasi tentang kegiatan sosial kita. Nah, jadi di FPI itu ada perjuangannya itu melalui 3 medan lah kira-kira kita gambarkan ya, struktur kerjanya itu. Ada medan dakwah, ada medan hisbah, ada medan jihad. Nah, medan dakwah ini kita selain dakwah bil lisan juga itu dakwah bil hal namanya. Melalui perbuatan amalan sosial. Kita banyak misalnya memberikan bantuan-bantuan sosial untuk pembangunan rumah-rumah, meneruskan programnya Kementerian Sosial, tapi kita secara individu sekarang. Rehabilitasi rumah-rumah, tapi satu-satu rumah tidak bisa lagi banyak karena kemampuan kita kan sedikit. Kemudian kita bantuan pendidikan yatim, kemudian bantuan medis yang sakit, orang-orang yang sakit. Kemudian kita melakukan aksi sosial misalnya dalam setiap bencana kita turunkan relawan, termasuk itu sebetulnya sejak FPI berdiri bantuan relawan ini terus dilakukan, cuma tidak tercover selama ini. Nah, jadi inilah sebetulnya memang ada keterlambatan membanjiri informasi publik itu dengan apa yang dilakukan oleh FPI dari aspek kegiatan-kegiatan dakwah sosial ini sebetulnya. Nah, itu yang menyebabkan variabel pertama, keterlambatan kita. Variabel kedua, memang ada kelompok-kelompok yang memang kerjanya itu tiap hari atau hidupnya itu dari memfitnah FPI, membuat
membuat labeling ke FPI, dan itu mereka mendapatkan rating juga, mendapatkan dana, mendapatkan semacam mereka mengajukan proposal untuk menstigma, itu diajukan ke berbagai macam funding agensi, termasuk funding agensi dalam negeri. Oke. Ada itu kegiatannya tuh ada. Yang ada kakak pembinanya gitu. Ada kakak pembinanya. Pembina. Bahkan yang demo-demo ini, yang belakangan ini marak demo anti terhadap Habib Rizik, Iya. ya, itu pun ada arrangernya, ada pendananya, ada motornya. Jadi itu disebut, mereka pakai drum band ya. iya betul. Disebutnya itu cipta kondisi, operasi cipta kondisi dengan menggalang Toga dan Thomas, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Wih, luar biasa. Mungkin Toga dan Thomas. Toga dan Thomas ada itu, dan itu dilaporkan rutin. Ini seperti bahasa-bahasa yang saya sering dengar. Makanya, Nah, kira-kira begitulah Oke. selama ini. Itu yang menyebabkan kenapa FPI dianggap preman, tukang palak, segala macam ya. Padahal termasuk FPI yang menyebarkan FPI tukang palak, menerima setoran dari tempat-tempat hiburan itu wartawan-wartawan juga. Saya mau katakan begitu, terang-terangan saja. Wartawan-wartawan yang memang sejak awalnya itu dia ya, kita bicara posisi- pekerja medianya tanpa menyebutkan tanpa medianya. menyebutkan medianya ya. Ada beberapa wartawan yang memang dia selain wartawan dia aktivis sebetulnya, aktivis satu kelompok lain. Oke. Yang memang kerjanya itu memiliki agenda setting. Nah, dalam soal ini saya mau katakan, saya pernah punya dokumen dari laporan dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta yang melaporkan kepada pemerintah pusatnya lah, Menteri Luar Negeri lah ya. Iya. Kan kedutaan di bawah Menteri Luar Negeri Amerika kan. Siapa? Hillary Clinton dulu. Itu laporannya, saya dapat laporan itu, dokumen laporan mulai dari tahun 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 sampai 2008 saya dapatkan. Oke. Ya. Isi laporannya belum, Pak? belum Hillary Clinton. Belum. Colin Powell mungkin ya? Mungkin ya. Oh, Colin bukan. Powell. Atau Madeleine Albright. Condoleezza Rice mungkin, Condoleezza Rice Oh, mungkin. iya. Sampai Condoleezza 2008. Rice. Iya, Saya dapat iya, Condoleezza Rice, iya. kira-kira 6-7 tahun lah laporan itu. Iya. Setiap tahun saya download. Gitu. Iya. Sekarang sudah tidak bisa diakses. Oke. Kalau dulu saya bisa akses. Saya download, saya lihat laporannya. Bahwa kedutaan Amerika di biro komunikasinya, dan biro komunikasi ini adalah dana yang tidak dilaporkan ke APBN Amerika. Ya, di bawah Public Service, Information Public Service namanya. Bahwa mereka bekerja sama dengan media-media mainstream di Indonesia untuk membuat acara-acara menandingi atau meliberalisasi Islam di Indonesia. Saya punya laporannya. Konkret kok. TV-TV mana saya punya datanya. Media-media cetak mana saya punya datanya. Nggak saya sebut aja. Oke. Ya, saya punya. Jadi by design-nya itu dalam konteks ini bukan cuma nasional tapi global, termasuk FPI yang disebut di dalam laporan itu yang harus dikecilkan perannya dan harus dijadikan kelompok kriminal. Ada laporannya saya punya. Jadi saya berani ngomong begini karena by dokumen. Oke. Ya, jadi kalau kedutaan Amerika ini dia akan lapor ke polisi mungkin. Silakan saja. Tapi itulah Saya realitasnya. berharap lapornya ke polisi Washington ya. Ke Dewan Keamanan PBB. Biar Anda dipanggil ke sana. Dipanggil ke sana. Jadi itulah realitasnya, Bung. Iya. Ya, jadi variabelnya selain memang kita telat membanjiri, ada faktor eksternal yang memang sengaja mendesain kelompok-kelompok Islam, partai Islam, ya, ormas Islam sebagai labelingnya itu negatif. Oke. Begitu. Yang menarik lainnya ya perkembangan terakhir FPI dan Habib Rizik tentunya ya. Yaitu ketika 100 tokoh yang hadir kemarin di 1-2, yang entah 100 entah enggak itu soal lain ya. Tapi yang jelas banyak, tidak hanya tokoh-tokoh agama, tapi juga tokoh-tokoh di luar mainstream keagamaan. Bahkan ada non-muslim ya, seperti Rocky Gerung begitu ya. Walaupun sebenarnya saya lihat, wah ini satu arus semua ini kayaknya yang membangun oposisi semua. Tapi it's okay. Tapi itu pertemuan kelompok oposisi sebetulnya. Kemarin itu pertemuan kelompok oposisi. Kelompok oposisi. Iya. Kan tapi kita undang itu. Ada kesan bahwa sekarang FPI mau melebarkan visi dan misinya untuk merangkul kelompok-kelompok yang satu visi dan satu misi. Atau bahkan barangkali tidak satu visi tapi satu sikap terhadap pemerintahan sekarang. Itu bagaimana? Ya saya kira begini, tadi saya sebut ya sebelum masuk ke sini ya. Tadi saya sebut kenapa saya harus endorsement nama US Embassy di Indonesia di Jakarta ya. Karena ini kan beredar isu yang dikembangkan oleh pihak yang sekarang kontra terhadap oposisi. Bahwa Habib Rizik dibiarkan pulang karena ada kepentingan Amerika. Cina. Amerika. Supaya Amerika ingin mengganggu kepentingan Cina di Indonesia. I know. Jadi maksudnya biar
Biar Habib Rizik yang jadi pionnya, Iya, kira-kira begitulah iya, bahasa kasarnya iya, kan. gitu. Iya. Nah seolah-olah Habib Rizik ini kerjasama dengan Amerika kan, Iya. dalam framing mereka kan. Iya. Ya, ini saya mau buktikan bahwa Amerika itu gebukin FPI itu sudah sejak tahun 2000 awal sampai sekarang nggak berubah. Jadi itu saya mau Tapi dulu menyatakan. ngebukin, dan sekarang mereka mau dijadikan teman. Oh enggak, waktu Dulu Osama bin Laden kan Pom. dia ciptakan lalu dia perangin. pernah berkawan, di FPI tidak pernah berkawan. Oke. Mike Pompeo kemarin datang bukan ke FPI kan? Ke Ormas pemuda yang selalu berteriak NKRI, harga mati kan? Oke. Nah, jadi saya mau sebut itu. Jadi ini analisa yang salah. Saya mau membantah karena ini beredar. Ya. Beredar di berbagai kalangan elit, termasuk di Ya, termasuk analisis analisis ya. pemret ini didatangi bahwa kedatangan Habib Rizik itu di belakangnya ada kepentingan Amerika. Oke. Nah, saya ingin mengklarifikasi bahwa tidak betul soal ini. Amerika itu bahkan sempat mendowngrade, melabeling, mengkriminalisasi FPI. Itu yang saya mau katakan ya.